Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast 107.5 Radio SMK Pancabakti Banjarnegara. Radionya para pelajar dan berjuang mimpi. Nah, kembali lagi bersama saya Edi Waluyo dari kelas 10 TKJ 1 Dan saya dari kelas Nabila Martin dari kelas 10 TKJ 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dari kakak-kakak BCA nih, dari kelas mana kak? Kelas 12 TKJ 2. Untuk namanya sendiri siapa? Ya, saya namanya Pandu Peka Pengalih dan ini teman saya namanya Catur Radianto. Oh, selamat datang di podcast Radio SMK Pancabakti Banjarnegara. Nah, untuk lebih lanjutnya kita dengerin lagu dulu ya kak. Ya, oke. Dari Bunga Cita Lestari, Kecewa. Terus ceritanya lanjut mana ini? Kembali lagi bersama kami di Radio SMK Pancabakti. Untuk selanjutnya saya akan bertanya tentang bagaimana sih pengalaman di BCA? Pengalaman di sana banyak sih. Dari apanya ini pengalamannya? Dari awal masuk sampai sekarang. Dari awal masuk tuh gimana ya ceritanya? Apakah udah dari dulu emang mau masuk BCA Pak? Oh, dari pengalaman tuh pertama dari kelas 11. Pertama tuh batch pertama ikut, terus habis itu seleksi nggak lulus. Terus seleksi nggak lulus, habis itu mengundurkan diri, baru kelas 12 ikut lagi, alhamdulillah lulus, terus di sana ditempatin di Jakarta Selatan. Nah, pastikan kalau dalam hal kayak gitu kan pasti ada tantangan kan. Dari orang tuanya sendiri gimana dukungannya dari sportnya? Ya, kalau dari orang tua sih pasti dukung dan mensupport selalu mendukung dan selalu mendoakan sih yang terbaik buat anaknya. Untuk tantangan terberat dari BCA itu apa Mas? Tantangan terberat itu pas seleksi, terutama praktek, kan ada prakteknya. Prakteknya itu disuruh bikin uang dummy atau uang mainan sebanyak 12.000 lembar. Terus habis itu disuruh praktek ngeband uang itu berapa ya? 80 bendel, Minimal 80 stack dalam waktu 10 menit. Berarti seleksinya itu orangnya datang ke sini langsung atau kalian bikin video terusan dikasih ke mereka gitu? Oh, itu lewat media Zoom. Oh, jadi dari Zoom itu mereka langsung menilai gimana gitu? Ya langsung live Zoom. Dari kakak sendiri kan masuk BCA ini kan. Nah, ada nggak sih kayak manfaatnya buat kalian gitu? Ya, manfaatnya terutama satu, pengalaman, udah bisa tahu dunia kerja gimana, terus nanti kalau udah lulus kan udah nggak kaget lagi kalau masuk dunia kerja. Dan apakah kalau ekstra itu membantu untuk mencari pengalaman dan ekstranya apa aja yang diikutin? Kalau kakak sih ikut ekstra di sini, nggak ikut ekstra tapi ikut organisasi OSIS. Ikut organisasi Pelton Inti dan Pramuka. Oh iya. Buat mentor atau panutan terbesar buat Mas BCA itu siapa? Dari lingkungan sekolah itu support yang kayak aku harus masuk BCA gitu kan, pasti ada support orang-orang tertentu dari SMK gitu.
Kalau support sih paling itu yang sering nyupport gitu ya, Pak Bagas sama Pak Zulfikar Arif. Dia kan juga sekaligus dia fasilitator, jadi dia yang mencari siswa untuk ikut program magangnya. Pasti kan kalau dari nasihat itu yang paling ngena dari buat kakak itu apa? Nasihat, Dari mentornya kakak itu. kalau nasihat sih apa ya? Ya kalau nasihat dari kok dari apa dari mana? Dari mentor itu ya selalu semangat dan jangan pantang menyerah. Dan boleh nggak minta motivasinya buat adik-adik kelas Mas biar termotivasi untuk ikut BCA? Ya motivasinya yang pertama tetap semangat dan selalu berusaha, walaupun itu berusaha sudah masih gagal, tetap untuk coba lagi dan coba lagi sampai berhasil. Kayak gitu. Dari kelas kakak sendiri yang masuk BCA itu berapa? Dari kelas kakak sendiri pertama itu anak berapa ya, 4 anak 4, terus yang kedua mengundurkan diri, terus yang masih lanjut yang masih aktif saya sama ini 1, terus sampai pemberangkatan saya sama 1 yang alhamdulillah keambil. Alhamdulillah berarti ya. Terusan nih ya, buat kedepannya kalian tuh kepengennya gimana? Setelah kan apalagi kan kelas 12 kan. Nah kepengennya gimana? Atau mau lanjut ke BCA lagi atau kemana gitu? Mungkin kedepannya ya kalau dikasih peluang ke BCA lagi ya ikut BCA lagi, kalau enggak cari PT baru. Jadi kayak gitu. Kak Nabil sendiri gimana? Ada tambahan buat mereka pertanyaan gitu? Gitu. Saya mau nanya lagi nih, buat kan saya kan pengen masuk BCA, tapi kita telat, ya telat gitu. Apakah kayak masih ada kesempatan lain gitu, bisa nggak? Oh, telat gimana maksudnya? Kan dari sekolah juga konfirmasinya udah hampir selesai waktu pendaftarannya. Apakah ada pendaftaran ulang lagi gitu? Kalau program BCA itu 1 bulan sekali ya. Jadi kalau telat bulan sekarang, bulan besok bisa daftar lagi. Kalau kuotanya sendiri bisa masuk BCA itu berapa? Kuotanya nggak terbatas sih. Ntar seleksi sampai keambil dari pihak sananya. Kayak gitu. Kak Nabil ada lagi? Mungkin kayak gini ya. Lagian kan masuk BCA itu kan pasti menyenangkan ya. Pasti kan ada kegiatan yang kayak bikin seneng gitu. Apa sih kegiatan yang bikin seneng gitu pas dikerja di BCA itu? Kerja di sananya. Senangnya di mana? Yang pertamanya sih senangnya kerjanya enak gitu. Jadi cuma duduk terus ngitung uang gitu. Nah, terus juga bisa kenal sama orang-orang di sana, bagi-bagi cerita, bagi-bagi pengalaman sama yang udah kerja di sana. Jadi bisa nambah wawasan. Ya untuk BCA berapa lama? Untuk magang? Untuk magang 6 bulan. Buat gajinya sendiri per bulan gimana? Kalau gaji tergantung penempatannya di mana. Jadi BCA itu kalau sudah lulus ya, di penempatin itu menurut BCA-nya. Jadi kalau kakak sendiri kan masuk BCA, gajinya berapa? Yang kakak alami gitu pas kerjanya, yang udah didapat gitu? Yang udah didapat Iya. per bulan. Iya. Per bulan bisa sampai 3.100.000. Udah Itu termasuk udah bersih, udah lemburan.
di sana kan pasti ada susahnya juga, nggak mungkin senang terus kan? Iya. Susahnya apa nih Kak? Kalau susahnya itu kalau udah shift malam ya, kan shift malam itu dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi itu kadang harus kerja terus juga kalau habis subuh itu pasti mata udah berat banget ngantuk. Kalau pas itu kalian ngekos atau gimana? Ngekos berdua. Berdua. Di sana fasilitasnya gimana? Kita menunjang fasilitas di BCA. Fasilitas Di BCA gimana? mau BCA-nya. Ah. Kalau fasilitas BCA-nya ya pasti kadang dikasih makan siang, makan pagi, terus dikasih susu per bulan atau seminggu 2 kali, terus sama dikasih masker. Kalau sudah selesai magang dibikinin sertifikat. Jadi Mas siapa, Mas Andi sama Mas Pandu satu tempat. Satu tempat. Nah, mungkin segitu aja bincang-bincang kali ini. Terima kasih Kak udah datang di podcast Radio SMK Pancabakti Banjarnegara. Nah, untuk teman-teman kita akan lanjut nanti bareng teman-teman kita yang lain. Sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.